Hai Beb, selamat datang kembali di channel kami. Kali ini kita bakal menjelajahi beberapa gunung berapi yang paling dahsyat di Indonesia. Gunung-gunung ini bukan hanya memiliki kekuatan dahsyat, tetapi juga menyimpan keindahan alam yang luar biasa. Dari puncak yang menyuguhkan pemandangan spektakuler hingga kawah yang menakjubkan, gunung selalu menawarkan pesona yang mengagumkan. Nah, dalam video kali ini kita akan membahas gunung-gunung dengan letusan dahsyat yang pernah terjadi di tanah air kita. Dari letusan yang mengguncang dunia, mengubah iklim, sampai menelan ribuan korban jiwa. Semua akan kita kupas tuntas. Jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan notifikasi supaya nggak ketinggalan info menarik lainnya. Ayo kita mulai dan lihat gunung mana saja yang termasuk dalam letusan gunung dahsyat di Indonesia. Number 1. Gunung Tambora. Gunung Tambora berada di Pulau Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, dan terbentuk karena ada zona subduksi di bawahnya. Dulu, Gunung Tambora ini tingginya mencapai 4.300 meter di atas permukaan laut, menjadikannya gunung tertinggi di Indonesia saat itu. Tetapi semuanya berubah pada tahun 1815. Gunung Tambora meletus dan merupakan letusan gunung berapi paling dahsyat dalam sejarah. Di tahun itu, Gunung Tambora meletus dengan kekuatan yang super dahsyat. Bahkan skala letusannya diperkirakan mencapai 7 V. Suara letusannya sampai terdengar di Pulau Sumatera yang jaraknya lebih dari 2000 km. Bisa bayangin nggak betapa kencangnya itu suara? Abu vulkanik dari letusan Tambora ini nggak cuma sampai di Pulau Sumbawa, tetapi juga terbawa angin sampai ke Kalimantan, Jawa, Maluku, dan Sulawesi. Nggak berhenti sampai di situ, letusan ini juga menimbulkan tsunami yang menewaskan lebih dari 1000 jiwa. Beberapa bulan setelah letusan, dampaknya mulai terasa di seluruh dunia. Suhu bumi turun drastis 3-4 derajat Celcius. Negara-negara di Eropa mengalami tahun-tahun tanpa musim panas. Dan ada badai salju yang nggak biasanya. Semua itu karena atmosfer bumi yang ditutupi oleh abu vulkanik dari Gunung Tambora. Total korban jiwa dari letusan ini diperkirakan mencapai 71.000 orang. Dengan 11.000 sampai 12.000 diantaranya adalah korban langsung dari letusan. Benar-benar letusan yang mengerikan ya. Number 2. Gunung Toba. Siapa sangka dulunya Danau Toba ini adalah sebuah gunung berapi yang dikenal dengan nama Gunung Toba. Jadi, Gunung Toba ini meletus pertama kali sekitar 800.000 tahun yang lalu. Letusan ini cukup besar, sampai-sampai menciptakan kaldera di bagian selatan yang sekarang meliputi daerah Porsea dan Merapat. Kemudian, letusan kedua terjadi pada sekitar 500.000 tahun yang lalu. Letusan ini terbilang lebih kecil dibandingkan dengan yang pertama, tetapi tetap saja cukup kuat untuk menciptakan kaldera di bagian utara Danau Toba. Nah, yang paling dahsyat itu letusan ketiga yang terjadi sekitar 74.000 tahun yang lalu. Letusan ini diyakini sebagai salah satu yang paling dahsyat di dunia. Dampaknya luar biasa banget, sampai-sampai tercipta kaldera besar yang kita kenal sekarang sebagai Danau Toba. Kalian tahu nggak kalau Gunung Toba itu termasuk dalam golongan supervulkan? Yap, supervulkan artinya Gunung Toba itu punya kantong magma yang super besar. Jadi, ketika Gunung Toba meletus, letusannya menciptakan kaldera yang ukurannya juga nggak main-main. Bayangin aja, letusannya mengeluarkan kurang lebih 2.800 km kubik material berupa abu dan lava yang bikin seluruh kehidupan di sekitarnya rusak parah. Gimana enggak, dengan volume sebesar itu dampaknya benar-benar luar biasa. Enggak cuma di situ aja loh, letusan Gunung Toba juga menyebabkan suhu bumi turun drastis, sekitar 3-5 derajat Celcius selama beberapa tahun setelah letusan. Kebayangkan betapa dinginnya? Dampak penurunan suhu ini nggak main-main, sampai-sampai hampir bikin manusia purba yang hidup di Afrika Selatan mengalami kepunahan. Bayangin, kita hampir nggak ada di sini kalau aja letusan itu lebih parah.
Kebayang nggak sih betapa dahsyatnya letusan itu sampai bisa mengubah gunung jadi danau? Sekarang, Danau Toba jadi salah satu destinasi wisata paling keren di Indonesia. Tapi jangan lupa, kalau di balik keindahannya ada sejarah letusan gunung berapi yang super dahsyat. Number 3. Gunung Samalas. Gunung Samalas merupakan gunung berapi yang pernah meletus dengan dahsyat banget. Gunung ini ada di Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat, dan tingginya sekitar 4.200 meter di atas permukaan laut. Pada tahun 1257, Gunung Samalas meletus dan menghasilkan kaldera segar anak yang ada di ujung barat Gunung Rinjani. Letusannya nggak main-main, Bebs. Kolom erupsinya mencapai puluhan kilometer ke atmosfer bumi. Bahkan, aliran piroklastiknya mengubur hampir seluruh Pulau Lombok dan sebagian sampai ke Pulau Sumbawa. Ada catatan keren tentang letusan ini di naskah lontar Babat Lombok. Di situ dijelasin tentang aliran piroklastik yang menghancurkan banyak pemukiman penduduk, termasuk Pamatan yang saat itu jadi ibu kota kerajaan di Lombok. Yang bikin merinding, letusan Gunung Samalas ini dianggap 2 kali lebih kuat dan dahsyat dibandingkan letusan Gunung Tambora. Gak heran kalau efek letusannya menyebabkan perubahan iklim yang cukup ekstrim. Beberapa negara mengalami musim panas yang terasa lebih dingin dan hujan yang gak berhenti-henti. Number 4. Gunung Krakatau. Kalian tahu nggak kalau letusan Gunung Krakatau pada tahun 1883 adalah salah satu letusan paling dahsyat yang pernah tercatat. Gunung ini berada di antara Pulau Jawa dan Pulau Sumatera. Saking dahsyatnya, suara letusan terdengar sampai Australia dan Sri Lanka. Letusan Gunung Krakatau menghancurkan kurang lebih 2/3 dari pulau atau tubuh gunungnya sendiri, bahkan menenggelamkan pulau-pulau kecil di sekitarnya. Bisa dibayangin nggak betapa hebatnya letusan itu? Letusan ini juga menyebabkan gelombang tsunami yang sangat besar dengan tinggi sekitar 40 meter. Gelombang tsunami ini menewaskan sekitar 30.000 jiwa. Tragis banget ya. Selain lava, Gunung Krakatau juga melepaskan gas sulfur oksida ke atmosfer bumi. Akibatnya, sinar matahari sulit menembus dan menyebabkan bumi menjadi gelap selama kurang lebih 2,5 hari. Dampak lainnya, letusan ini menyebabkan perubahan iklim global. Suhu bumi menurun sekitar 1,2 derajat Celcius, dan efek ini juga terus terasa hingga tahun 1888. Meski Gunung Krakatau sekarang sudah musnah, yang ada hanya nama Gunung Anak Krakatau yang lahir setelah letusan besar itu. Gunung Anak Krakatau ini masih aktif dan sering mengalami erupsi kecil-kecilan. Jadi, sejarah Gunung Krakatau belum benar-benar berakhir ya, Bebs. Number 5. Gunung Kelut. Gunung Kelut merupakan gunung berapi dengan tipe stratovulkan yang ada di wilayah Jawa Timur, Beb. Para ahli berpendapat kalau proses subduksi antara lempeng benua Indo-Australia dan lempeng Eurasia menjadi penyebab terbentuknya gunung ini. Gunung Kelut pernah mengalami letusan pada tahun 2014 dan abu vulkaniknya sampai tersebar ke Yogyakarta dan Jawa Tengah. Tapi letusan paling dahsyat terjadi pada tahun 1919. Letusan ini juga menyebabkan sekitar 5.160 korban jiwa dan merusak lahan seluas 15.000 hektar karena tersapu oleh lahar panas. Serem banget kan? Bayangin deh, Beb, saat itu bumi terguncang, sinar matahari hilang dan semua jadi gelap. Gunung Kelut mengeluarkan abu yang disertai sambaran petir, lalu lahar panas menyapu apapun yang dilewatinya. Bener-bener kayak kiamat kecil ya. Jadi, meskipun Gunung Kelut sekarang sudah lebih tenang, sejarah letusannya tetap mengingatkan kita betapa dahsyatnya kekuatan alam. Nah, itu dia beberapa gunung di Indonesia dengan letusan dahsyat ya, Beb. Dari deretan gunung di atas, kalian satu provinsi dengan gunung yang mana? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk like, share, and subscribe agar kalian gak ketinggalan info menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.